ya, meningkatkan kehidupan apa di situ. Pertama, kalau kita pakai bahasa Merdeka itu, Pancasila itu di satu sisi dia adalah teks, tapi di satu sisi dia konteks. Pancasila di satu sisi otentik, dan berubah, tapi dia juga kontemporer. Nah, disinilah keluarga harus memainkan antara menunjukkan ya, dari kemarin. Nah, inilah salah satu kampus yang tentunya sebagai yang punya nama sangat beruntung karena kampus itu Universitas Indonesia. Nah, dari situlah kira-kira peran sentral acara ini dalam konteks kita mengundang dari kampus 60 sampai 60 dan nah, harapan ke depan tentu dari sini Pancasila akan semakin ya, membumi betul-betul seperti dulu membebaskan dan mempersatukan kembali. Nah, kalau dulu minimal 50 negara, harusnya dan terus sekarang ada berapa negara yang ikut negara ini. Nah, itu yang kami itu kepada pendekatan baru yang digital. Jadi kalau bahasa tadi otentik tapi juga kontemporer, ya. Teks tapi juga konteks. Ada harapannya ini satu sisi sebagai salah satu ke 80 tapi juga sebagai awal untuk yang kedepannya bahwa kita akan semakin memperkuat yang namanya dimensi digital kalau digital sebagai untuk berkembang gitu ya Pak? Iya, jadi dampingi terus. Nah, karena kita kalau melawan teknologi kan kesulitan. Jadi teksnya tetap, tapi cara penyampaiannya harus media gitu. Itulah kira-kira harapannya ke situ. Bapak, terakhir kan berarti nilai-nilai Pancasila ini diterapkan ya ke masyarakat juga, ke sehari-hari gitu ya Pak. Apakah kan kemarin juga sempat ada isu Pak kalau bisa dimasukkan ke buku seperti apa Pak? Loh, ini kan sudah jadi buku. Kita udah punya namanya buku teks utama pendidikan Pancasila. Ya, itu dari PAUD, TK, SD, SLTP, dan SMT. Dan kita baru membuat yang berbagi. Nah, yang ini sudah ada keputusan ini pendidikannya, ya, waktu itu tahun 2023. Nah, tapi intinya begini, pendekatannya itu 30% kognitif, anak-anak diajari nilai Indonesia kognitif, ya, apa, itu segala macamnya. Nah, tapi yang 70% itu lebih kepada praktek di lapangan. Jadi diajarkan 30%, terus dicari di lapangan. Guru menuntut anak didik atau peserta didik untuk membuktikan Pancasila di lapangan, termasuk untuk mereka sendiri satu sisi, tapi juga membaca. Misalnya, oh itu ada tetangga saya, dia itu tindakannya Pancasilais. Misalnya dia pembersih lingkungan, ya seperti itu. Nah, dari situlah nanti terpadu antara teori dengan praktek. Dan akhirnya ditemukan bahwa berpancasila ini bukan milik, mohon maaf, orang Jakarta atau ada pejabat, tapi seluruh masyarakat. Nah, ya, dan saya berharap, saya belum sempat ngomong kepada Pak Menteri yang sekarang, ini akan harus kembali menjadi yang namanya bukan ujian nasional, mata pelajaran ujian nasional, ya. Nah, di situ kami sosialisasi, namanya buku teks utama pendidikan Pancasila. Bukunya itu ada 24, 12 untuk guru, 12 untuk anak didik atau peserta. Nah itu. Nah jadi kami sekarang masih dalam konteks sosialisasi. Besok tanggal 21, 22 kita akan ke Sumatera Barat. Nanti setelah itu kita ke Ambon. Dan nanti kita kembali ke Papua. Ya, di November itu Merauke sama di Jaya. Jadi ke beberapa daerah gitu ya? Iya, harus. Kami dari jalan sepeda.